Waalaikumsalam. Pak Debel Gispon, Masya Allah. Terima kasih Jabi. Guru, sebelum dijadikan Nur Muhammad, Allah Ta'ala itu ada di mana? Menyebut tempat dicari orang sayang. Jadi kalau mencari Allah Ta'ala itu jangan menakuni tempatnya, karena ketahuan orang kita kada paham ilmu tauhid. Kada bertempat, ngomongnya bertempat kayak apa? Itu maksudnya Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un, itu termasuk tidak mengambil tempat, tidak mengambil waktu, tidak mengambil zaman. Itu namanya wahdaniyat. Oto Ganal, terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum, ulun umpat hadir menyimak engge, Masya Allah. Terima kasih. Doakan ulun mudahan jadi hamba nang ridha, Masya Allah, yang ridha sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Guru, bujurkah Allah Ta'ala tuh ruang kosong yang meliputi diri semesta alam? Pian kalau kada sampai ke makam itu kada usah dulu memikirkan Allah Ta'ala tuh ruang kosong. Nggak, ruang ada ruang berarti masih bertempat. Kita kada usah memikirkan Allah Ta'ala itu di ruang kosong atau waktu kita kosong. Pikirkan jalan kita itu sampai merasakan jauh jalannya itu. Nah kita pelajari. Jangan memikirkan panah tuh kayak apa, bertemu dengan Allah Ta'ala itu seperti apa, ma'rifat itu seperti apa. Kaina dulu perjalanannya dulu. Karena setiap seseorang nanti kalau sudah sampai di makam ma'rifat itu dia berbeda-beda perasaannya nanti itu. Merasa diliputi sebagaimana pian bertamu gubernur dengan kawan pian menangis bertemu gubernur, pian tekurehing, kan berbeda namanya. Itulah keadaan orang wasil. Jangan menakuni kayak apanya, kaina dulu itu perjalanannya yang kita pelajari dulu. Doakan ulun menjadi orang yang jangan sampai lupa. Masya Allah, inggih oto ganal, Masya Allah, inggih, Masya Allah. Guru langsung dari Solo ulun, umpat hadir juga guru. Ulun di Solo dah. Ulun tulis ulun di Solo aja, ya kan? Ulun dari Solo aja, kami di Solo juga. Solo kami tulis lah. Solo ini Jawa Pak? Jawa Tengah. Jateng. Nah, iyalah. Jateng, Solo Jateng. Nah, kita tulis Solo Jateng dulu. Nah, supaya pian tahu. Sarifudin, terima kasih, Masya Allah. Hukum main slot apa guru? Nyata ya haram, karena itu termasuk mengadu nasib, pian bayar pulang. Ini haram. Ahmad Sunandar, waalaikumsalam. Apa arti la ilaha illallah la mawjuda illallah? Mohon maaf guru, artinya tidak ada yang ikam merasakan selain daripada kebesaran Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala dulu. Karena kita itu kada bisa merasakan yang sebenar-benar merasakan dulu. Merasakan kita ini cuma dulu di makam musyahadah namanya, menyaksikan semuanya itu. La mawjuda artinya gerakku, diamku, sifatku, afalku ini kada mawjud, kada ada kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu dulu makamnya. Baru nanti pian kada merasakan la mawjuda yang sebenarnya. Jadi makam kita, kedudukan kita mengatakan la mawjuda ilallah itu artinya menghilangkan akuan, menghilangkan kita kada punya sifat dulu, kada punya zat, kada punya afal. Itu dulu makamnya, kedudukannya. Seperti itu. Umpat batakun guru. Pertanyaan langit sungsungnya. Guru, jauh afal, jauh asma, jauh sifat, nampaklah guru pada wujud jahir. Nampak harus, karena seberataan alam ini adalah kenyataan dari afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Maulah kada nampak. Yang kada nampak tuh orang nang kada, orang terhijab namanya. Itulah orang kada masuk lagi di makam tajrid, di makam musyahadah namanya. Jadi orang yang melihat kada nampak itu ketika seseorang itu belum mengerti, kada mengerti lagi, kada kenal lagi dengan siapa, dengan yang menjadikan. Jadi kada nampak panah pada sifatnya, jauhnya di apal. Misalnya ulun menjadikan ini, nah pian itu kada kenal dengan orang yang menjadikan, dengan ulun yang menjadikan ini, kada mau jauh pian memandang ini. Kenapa? Karena pian terpandang jahirnya, kada terpandang yang menjadikan. Nah orang itu bisa mendapatkan jauh itu ketika seseorang itu menyaksikan sesuatu, di situ hadir yang menjadikan akan itu sesuatu. Ketika dia memandang makhluk, hadir khaliknya.
Ketika hadir Khaliknya, disitulah dia menyatakan bahwasanya sempurna sifat zat yang menjadikan atau si Khalik tadi. Baru dia mendapatkan jauh di makam musyahadah. Belum jauh yang sebenarnya. Jauh sebenarnya itu ketika seseorang itu merasakan kepanaan, sayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wayang enggak lah, dunia ini kada bisa menampung kebesaran Allah Ta'ala itu. Manakala dia bertajalli, maka hilanglah nama melihat makhluk itu. Jadi pertanyaan pian diulangi irjiah. Nah itu maksud ulun tuh, kalau kita bertanya tuh kita mengerti dulu, dipahami dulu pertanyaan kita itu. Pertanyaan kena ketahuan orang kita. Pian sudah mengenal dan melihat Allah Ta'ala lah. Nah itu melihat berarti kita punya penglihatan, punya wujud, berarti kita maginya salah, banyak benar salahnya. Kita tuh merasa diliputi. Ketika seseorang merasa diliputi, disitulah orang kada kenal akan dirinya. Disitulah namanya tubadil, namanya berganti. Seseorang tadi adalah yang merasa polisi penglihatan, karena penglihatannya tergantikan dengan penglihatan Allah Ta'ala. Wujudnya digantikan dengan perasaan kada maujud, sehingga nampaklah yang maujud. Itu baru namanya pian merasakan ma'rifat itu irziah. Hadir haul besok guru di Solo ulun dari Banjar. Alhamdulillah hanya sampai di Solo ulun, gin hanya sampai di Solo. Ini di mana pian? Assalamualaikum. Pangkalambun hadir on. Sekampung tuh. Wah. Salala Muhammad Raja Wali, Masya Allah. Terima kasih Raja Wali gipnya. Masalah remeh, masalah Al-Fakirah. Ustadz, kan ada foto yang ada tulisannya kalimat talbiyahnya ini, tapi fotonya udah nggak kelihatan karena ketetapan ketimpepan lemari. Jadi gimana? Kada apa tulisan talbiyah itu? Kalau tulisan Arab misalnya tidak bisa dibaca, itu ada dua caranya. Satu dikuburkan, dua ditaruh di tempat yang tinggi atau dibakar. Tapi kalau talbiyah itu kan bukan Quran. Talbiyah Al-Fakirah, terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah sehat biar angge adil, terima kasih. Tanya Ustaz, zat Allah Ta'ala itu yang mana maksudnya? Kada bisa pian mengetahui zat Allah Ta'ala. Kita tuh mengetahui sifatnya saja nanti. Kalau pian sampai kepada makam zat itu, tajali pada zat itu, pian kada merasakan lagi diri pian. Makanya kada bisa kita zat Allah Ta'ala itu seperti apa aja. Itu orang yang di makam wasil itu tetap bigairihin sarin wa kaipin wa hinsarin. Kada bisa kita mengkayapakan. Cuma kita tuh tenggelam di dalam kelejatan. Karena tatkala seseorang itu panah, orang itu wasil kepada Allah Ta'ala, hilanglah zatnya, hilanglah sifatnya, hilanglah zatnya, hilanglah apalnya, semuanya itu nanti jali yang punya sifat, yang punya apal, yang punya zat. Disitulah orang itu kada merasa lagi punya zat, namanya tubadil tadi itu. Disitulah yang sebenar-benarnya yang mengenal. Kayak apa mengenalnya kada bisa lagi dikatakan seperti apa. Abang Asin lidah, Masya Allah, ada barakallah dan sanak ulun ini, Masya Allah. Tolong uraikan rukun 13. Kebanyakan mau uraikan tuh Abang Asin tuh, mau uraikan Bang Asin tuh ada berukun-rukunan lagi. Kalau mau uraikan 13 apalagi satu-satu bah semalaman sebut tinggi kada tuntung kalau ulun mau uraikan. Apalagi pian hana 13. Jadi cukup kita itu di dalam rukun 13 itu kita mengenal sifat kita, apal kita, zat kita kada maujud sudah. Kada tapi apa-apa lagi. Abang Asin, Masya Allah, terima kasih Abang Asin idah kok, Masya Allah, bujurlah Abang Asin. Guru mudahan pian disihatkan, amin ya rabbal alamin, doanya Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz, ikut ngai, Masya Allah. Bujur guru. Kalau udah dengan Abang Asin ini kada mau menyalahkan. Itu orang sudah di makam kada mau menyalahkan orang tuh. Guru 4 betakun. Kalau tak mimpi guru yang sudah bulik badahulu, mimpi sudah memberi makanan dan disuapi. Bagus tak? Berarti guru masih dalam pemeliharaan guru kita, masih dalam bimbingan sidin, masih dalam pengawasan sidin, insya Allah seperti itu. Masya Allah. Wabil tu salah. Bang Asin, Masya Allah, Bang Asin lah.
Ciri guru murabi mursyid itu kayak apa guru? Murabi mursyid itu yang utama adalah orang yang menjalani masa salik sampai dia wasil, sampai dia menjadi kekasihnya Allah Ta'ala dan diberi wilayah. Diberi wilayah untuk membimbing orang. Jadi ada aja wali itu yang kada dibimbing, kada diberikan wilayah untuk membimbing orang, ada. Hingga dia sampai ke makam wasil itu belum lagi dia menjadi murabi, sampai dia mendapatkan makam kewalian misalnya diberikan oleh Allah Ta'ala, belum juanya menjadi murabi. Jadi orang menjadi murabi mursyid itu memang orang yang sudah di makam wali dan diberikan oleh Allah Ta'ala wilayah untuk membimbing orang. Seperti itulah. Jadi wali yang bisa, orang yang bisa menjadi murabi mursyid ialah orang yang menjalani salik sampai kepada tahapan arif billah dan diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan misalnya berguru dengan wali yang majujub atau wali yang majujub langsung tanpa melalui jalan salik, kada bisa kita dijadikan murabi. Jadi misalnya orang itu diberikan makam wasil langsung oleh Allah Ta'ala tanpa dia menjalani maksa salikin, langsung dibukakan pintu ma'rifat terhadap dia, itu tidak bisa kita dijadikan guru langsung. Kenapa? Karena dia tidak menjalani perjalanannya. Jadi dia itu harus berbulik dulu. Biasanya kalau orang yang normal langsung diberikan oleh Allah Ta'ala terbuka futuhat, dia itu akan kembali dulu, berguru dulu lagi, dia berguru sampai terbuka lagi futuhatnya, baru dia itu berhak menjadi murabi mursyid. Jadi kalau orang yang jajab sama sekali kada bisa jadi murabi mursyid, maksudnya wali majujub itu kada bisa jadi murabi mursyid. Cukup untuk dia saja lah. Yang kedua ya pasti berilmu orangnya, berilmu dan mengamalkannya dan istiqomah. Dan istiqamah itu diantaranya murabi mursyid itu seperti itu. Masya Allah abang, Masya Allah, diantaranya atau adapun hal-hal lain yang menyangkut dengan dirinya cuma dirinya yang tahu. Murabi mursyid itu kita berdoa saja. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bolehkah Al-Quran ditaruh di lemari pakaian Ustadz? Ya asal jangan ditindih dengan pakaian aja, kada apa-apa, ditaruh di lemari di tempat yang tinggi, kada apa-apa. Karena kita menghormatinya tuh hukumnya kalau menyia-nyiakannya kan haram. Misalnya di lemari pakaian dicampur dengan pakaian, hukumnya haram karena nilainya adalah menghinakan akan Al-Quran. Tetapi kalau di lemari pakaian diletakkan terpisah, ya ropopo, boleh aja Quran itu. Seperti itu. Ini tanda orang yang terhubung jasmani rohaninya guru. Guru izin bertakun, tanda orang yang terhubung jasmani dan rohaninya, jasmani rohaninya dengan siapa dulu? Yang terhubung. Orang yang senantiasa di makam salikin itu senantiasa terhubung karena senantiasa dia musyahadah, menyaksikan terus kebesaran Allah Ta'ala-nya, itu terhubung terus namanya. Bila bergerak dia ingat, bila inya berdiam inya ingat, memandang inya ingat, dia mendengar inya ingat, yang didengar juga ingat inya. Akan itu adalah kenyataan daripada kenyataan sifat dan apalah Allah Ta'ala, itu terhubung terus namanya. Orang itu terhubung itu ketika seseorang itu senantiasa menyaksikan, digerak di diamnya, menyaksikan apa saja senantiasa dalam keadaan musyahadah namanya. Itu namanya terhubung terus orang itu. Guru izin bagaimana caranya biar istiqamah beribadah. Istiqamah dulu, kunci istiqamah itu istiqamah. Lalu di mana seseorang itu mengetahui istiqamah? Ketika seseorang itu meninggalkan ibadah tadi, dia merasa kurang, merasa hilang, merasa kada nyaman, itu istiqamah. Itu secara syariat. Tanya Abang Asinidah nih, istiqamah yang sebenarnya hatinya tuh kada pernah lepas lagi daripada memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu tenggelam di dalam kebesaran Allah Ta'ala. Itu istiqamah yang sebenarnya itu. Senantiasa murakabah, mujahadah, riadah di dalam hatinya tuh. Seperti itu terus. Bila inya lepas berarti melangkan dirinya kafir. Ingat. Artinya dia kada istiqamah, berarti tergelincir pandangannya daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Itu baru istiqamah yang sebenarnya. Nah, itu. Kayak apa caranya nih? Kayak apa Bang Asin? Menaikkan pian kada dana multi pian nih. Melajari bahannya Bang Asin nih.
Mudahan pian sihat dan kawalib terus, amin ya rabbal alamin. Wasil itu berjumpa atas sudah bersyahadat, saksi menyaksikan. Kada bisa pian saksi menyaksikan amal nurilah. Makamnya sebenarnya kalau ma'rifat itu tiada lagi yang menyaksikan selain inya juga yang menyaksikan. Tapi kalau kata-kata pian itu bersyahadat menyaksikan, boleh aja kada apa-apa. Ulun kada pernah juga menyalahkan, karena orang itu ada nanti di makam ma'rifat itu memang dia yang menyaksikan dulu, menyaksikan Bang Asin lah. Jadi ada yang menyaksikan dulu, baru dia tenggelam dalam penyaksiannya, baru dia mengerti siapa yang menyaksikan sebenarnya. Jadi kita kada bisa juga menyalahkan. Nanti urutan-urutannya tuh seperti itu. Ya, ada orang yang merasa beribadah, nanti ada orang yang menyaksikan dia beribadah, ada inya yang kadang menyaksikan lagi dalam beribadah, seperti itu. Jadi tingkatan orang itu macam-macam. Ya, kada bisa Bang Asin, multi Bang Asin. Kada bisa ulun nah menaikkan pian. Amun kada kawan mengenal diri kayak apa karena jadinya guru. Kita itu awaludin tu ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifatnya dulu. Dengan mengenal sifatnya itu kita mengenal sifat kita. Kalau dia mengenal kita, mengenal zatnya, kita mengenal akan zat kita. Ya, seperti itu. Kalau kita juga mengenal kudratnya, maka kita mengenal kudrat kita. Kalau mengenal ilmunya Allah taala, maka mengenal ilmu kita. Seperti itu. Bahasa ulun rajak tuh ringkas saja, lebih banyak ulun. Barang siapa kadang mengakui dia punya apal, maka nampaklah yang punya apal. Barang siapa mengakui yang kada punya sifat, maka nampaklah yang punya sifat. Barang siapa yang mengakui yang kada punya zat, maka nampaklah yang punya zat. Terus itu diamalkan sampai benar-benar dia merasakan kada punya sifat, kada punya apal, kada punya zat. Itulah namanya wasil nanti. Jadi mengenal dulu, mengenal akan diri kita tuh mengenal diri kita dengan apa? Dengan mengenal sifat Allah Ta'ala. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadat jasaduhu. Itulah makam namanya, orang itu wasil namanya. Jazbah Ustaz, jazbah itu pemberian Allah Ta'ala. Jazbah itu kada bisa kita ulah-ulah. Jazbah itu ketika seseorang itu merasakan keelokan, jamal, keasikan di dalam jauh, itulah namanya jazbah nanti. Jajab namanya. Jajab itu kalau di dalam kitab itu namanya bergantilah sifat basariahnya dengan sifat rabbaniyah. Bukan berarti sifat rabbaniyah berganti dengannya kada, tapi maksudnya merasakan sifat rabbaniyah. Kalau di kitab itu terserah aja orang menulisakan yang merasakan orang yang merasakan lah yang jazbiyah itu seperti apa. Nah, yang ditulis itu sebahagian perasaan seseorang aja. Ulama yang pernah merasakan jajab itu jadinya berganti zat kita ini dengan zatnya, sifat kita berganti dengan sifatnya, apal kita berganti dengan apalnya. Itu jajab namanya ajarnya. Artinya kita tuh nanti di waktu jajab itu di makam wasil namanya, kita itu tidak merasakan lagi selain daripada pandangan kita ini semuanya jamal dan kamal Allah Ta'ala, nampak kesempurnaan Allah Ta'ala. Namanya tu wahdatul wujud, namanya dalam Quran disebutkan fa innama tuwallu fasama wajullah, tidak ada lagi yang dilihatnya kemanapun dia mengarahkan penglihatannya, perasaannya, pendengarannya, gerak dan diamnya, itu semuanya menguasai. Bahasa kita tuh nampaklah fa innama tuwallu fasama wajullah. Kalau dalam Quran melihat wajahnya Allah Ta'ala aja, artinya nampak seberatan itu kada ada maujud selain daripada wajahnya. Wajah itu bukan berarti kan muka lain lah, artinya kita tuh senantiasa diliputi oleh kebesaran sifat, kesempurnaan sifat dan apalnya. Disitulah makam jazab namanya. Nah, itu kada orang yang kada merasa kada tahunya, kada bisa. Itulah jazab itu. Nanti hal orang jazab tuh beda-beda. Orang menerima duit semiliar itu ada nanti tangis, ada nanti duduk, ada nanti pingsan. Nah, itu di makam jazab itu hal namanya. Keadaan dia itu ketika dibukakan perasaan, dibukakan terbukanya kebesaran Allah Ta'ala, melihat kebesaran Allah Ta'ala itu berbeda-beda nanti zauknya yang dirasakan. Kalau ma'rifatnya sama, senang, lembut hatinya di ketika itu. Karena walaupun dia pingsan, walaupun dia tertawa, walaupun dia menangis, semuanya itu adalah jamal dan kamalnya yang nampak, keagungannya. Nanti yang nampak di mana? Di geraknya, di diamnya, di napasnya, semua yang dilihatnya tenggelam dia dalam keasikan itu.
Itu namanya fana, nembus sebenar-benarnya, seperti itu. Orang yang sudah pernah terbuka futuhat, apakah hatinya juga seperti wali? Tidak ada, ya sudah lagi. Orang itu terbuka futuhat itu bukan sekali dua kali lah. Kadang-kadang sekali itu sehari itu bisa 2-3 kali. Selama dia musahadah terus, dia terbuka terus, walaupun waktu lepka bisa aja terbuka. Kadang mustimpian kalau terbuka sekali itu kita mengetahui. Makanya orang yang di makam salik itu nanti dibukakan dulu oleh Allah Ta'ala, macam-macam dibukakan sebelum dibukakan yang sebenarnya nanti. Dia akan terbuka dulu, sedikit-sedikit dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya kalau orang dalam perjalanan itu mendengar sesuatu yang tidak didengar orang, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang, itu dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlahan-lahan. Itu sebagai ujian bagi kita yang menjalani salik. Nanti semuanya itu akan hilang ketika tajalinya kebesaran Allah Ta'ala. Nah disitulah orang itu di makam wasil itu kadang mengingatakan lagi karamat, tidak mengingatakan lagi ma'unah. Semuanya kenapa? Karena yang memberikan karamat, memberikan ma'unah nampak sudah dengan dia. Disitulah namanya makam wasil yang sebenarnya. Wahyo, Masya Allah, Tabarakallah. Thank you. Masya Allah, Wahyo, terima kasih lah. Sudah sampai di Solo, Wahyo, handal maghrib nih. Insya Allah nih, setemat lagi jarahan. Ini, Insya Allah, hendak jarak ke makam jar. Ini, Masya Allah. Itulah aneh lah. Ini, tapi walhasil kita tuh belajar. Aja awal keliput siap-siap ya. Ya lihat ya Pak. Ini ulun asik kalau buat tiktokan nih kada berhabisan. Guru, apa kita bisa berdoa meminta kepada Allah Ta'ala? Oleh ulun merasa ulun ada bila dosa. Jelaskan Guru. Kita ini senantiasa berdoa. Sebenarnya kalau orang di makam hakikat itu bergerak tangannya gini berdoa. Kenapa? Karena dia melihat geraknya ini bukan geraknya, sehingga dia ketika mengangkat berdoa supaya diturunkan. Ketika dia melimbaikan itu berdoanya supaya kawat terus melimbaikan. Kenapa? Karena di setiap gerak dan diamnya itu senantiasa doa dia. Itulah namanya roja dan haub. Tetapi kalau di makamnya makam syariat namanya doa. Tapi kalau di makam orang nang salikin dia merasa fakir namanya. Tetapi kalau orang di makamnya wasil, itulah raja dan khauf namanya. Dia itu senantiasa mengharapkan di setiap geraknya itu akan kebesaran Allah Ta'ala untuk mengembalikan di setiap geraknya. Nah itu orang khauf, takutnya tidak dikembalikan. Seandainya dia menarik napas, dia itu meraja-raja supaya napasnya itu keluar. Khauf, takut dia tidak keluar. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai daya dan upaya untuk mengeluarkan dan menarik akan itu napas. Itu namanya doa di dua lah. Jadi kalau di makam syariat namanya doa, kalau di makam hakikat namanya itu adalah musyahadah. Di makam hakikat, di makam ma'rifat raja dan khauf. Kenapa? Karena benar-benar dia merasakan kefakiran yang sesungguhnya. Jadi kita berdoa itu di makam awam kah, di makam salikin kah, tetap namanya kita itu dalam keadaan fakir. Kenapa? Karena kita semuanya ini kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi ma'adahu. Karena kita ini selain apa aja kita ini bahajat dengan Allah Ta'ala. Disitulah makam doanya orang arifin berbeda dengan orang salikin. Kalau di makam orang salikin menyaksikan, kalau di makam orang paki, orang awam benar-benarnya mengharap doanya itu dengan Allah Ta'ala. Tetapi di makam orang arifin, dia menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Benar-benar dia itu merasa fakir yang sepakir-fakirnya, sehingga untuk bernapas pun, menarik napas pun, dia merasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Nah itu bujur-bujur nampak artinya la ilaha illallahnya tuh di seluruh gerak dan diamnya. Nah itu bujur-bujur orang itu sebijian berarti di makam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kada mawjud illallah. Nah Bang Asin kok kayak apa ini kada bisa naik? Jelaskan Bang Asin naik enak. Ya kah Bang Asin? Jalan salib, mohon izin terangkan Guru. Jalan salik jalan salik itu kalau ulun jelaskan panjang. Karena perjalanan salik kita tuh sampai akhir hayat kita. Kita sampai akhir hayat kita tuh perjalanan salik. Termasuk kita mengucap subhanallah tuh perjalanan salik. Termasuk kita bersedekah perjalanan salik.
Nah itu, tapi perjalanan salik yang khusus dengan ujian-ujiannya, dengan anunya, lihati di YouTube ulun, di YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Nah itu pian ada situ perjalanan salik ya, perjalanan salik ya. Nah itu ulun menerangkan perjalanan salik. Nanti kalau kada paham baru pian tanyakan di sini lagi. Karena panjang uraiannya perjalanan salik itu, saikup lah. Masya Allah, Irfini. Bila merasa sudah mesra zahir batin itu insanul kamil mukamil. Iya benar. Kalau sudah mesra zahir dan batin lalu dia merasa jajab, itulah namanya insanul kamil mukamil. Sempurna dia menyatakan dirinya kada maujud dan diberikan rasa benar-benar kada maujud. Itulah namanya insanul kamil mukamil yang sebenarnya. Sempurna dia mengenal dirinya Nur Muhammad, lalu dia dimesrakan dengan Nur Muhammad sehingga dia kada maujud lagi yang nampak. Ya, sampai di sini dulu lah, ulun anak jarah dulu, anak jarahan ke makam Habib Anis lah, minta maaf dulu, ulun rombongan dia lah jarahan. Mana Guru Fahmi sudah keluar, kasih dulu, main situ. Minta maaf dulu lah, karena kita sambung pulang ke tengah malam kalau kawan kada guring nah. Takutnya mengganggu. Nah, keluaran. Keluar ke Guru Fahminya dah. Ini turun ke hawa ya. Karena kita bahas salah, insyaallah. Minta maaf dulu lah, masya Allah. Maka lagi lejet dah. Hendak lejet dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.